Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu setia dengan petunjuk ajaran utusannya sampai akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, masih bahasan tentang menjamak salat, yaitu menggabungkan dua salat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan terkait dengan menggabungkan salat dalam kondisi safar dan sebabnya adalah safar. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita akan berikutnya membahas bagian yang kedua dari menggabungkan salat, ya, menggabungkan di antara dua salat. Dan kali ini kita bahas ya, yaitu al-jam'u fil hadari, yaitu menggabungkan dua salat dalam kondisi mukim, tidak dalam kondisi safar. Nah, perlu diketahui bahwasanya al-jam'u bainas salataini, dispensasi menggabungkan dua salat di satu waktu, ini dispensasi yang bukan hanya khusus ketika safar, ya, bahkan bisa juga dilakukan dalam kondisi mukim. Berbeda dengan qasar, memendekkan salat yang 4 menjadi 2 rakaat, itu khusus ya dalam kondisi safar. Adapun al-jam'u bainas salataini, menggabungkan di antara dua salat, nah ini tidak khusus ya dalam kondisi safar saja, bisa dilakukan ketika mukim. Hanya saja ya perlu kita ketahui harus ada sebab-sebabnya, ya, harus ada sebab-sebab yang menjadi boleh untuk digabungkan dua salat tersebut, karena hukum asal salat itu adalah di waktu masing-masingnya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang telah ditetapkan ya waktunya, ya, dituliskan waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka harus ada sebabnya. Nah, di antara sebabnya yang
membolehkan untuk digabungkan sholat itu, dua sholat di satu waktu dalam kondisi mukim, sebabnya itu adalah karena hujan. Ini yang pertama, ya. Al-jam'u fil matari, ya, menggabungkan dua sholat itu karena hujan, yaitu dalam kondisi hujan. Dan ini diberlakukan adalah di masjid, bukan di rumah. Apa sebabnya? Apa masalahnya? Karena terkait dengan pelaksanaan sholat ketika itu, yang masing-masing orang itu datang dari rumah, ya, menuju masjid. Dalam kondisi hujan, kalau ada seseorang yang dia sholat berangkat dalam kondisi hujan, ini potensi tentunya basah, ya. Maka diberikan dispensasi bagi orang yang sudah di masjid, lalu ketika mendapati hujan, maka dia boleh, ya, dalam masjid itu untuk menggabungkan sholat, ya, menggabungkan sholat antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya, seperti itu, ya. Contoh zuhur dengan asar, ketika sedang sholat zuhur atau tadi sebelum sholat zuhur, hujan masih berlanjut. Kemudian ketika sholat zuhur, ya, selesai sholat zuhur pun masih berlanjut, maka diberi dispensasi untuk menggabungkan sholat dengan asar. Apa fungsinya? Agar nanti, ya, waktu asar ini tidak sulit lagi untuk ke masjid, contohnya seperti itu. Karena dalam kondisi hujan bisa jadi juga banjir kondisinya, ya, atau becek jalanannya, ya, atau dalam masih hujan pula, sehingga, ya, dengan digabungkan sholat tersebut ini menjadi lebih mudah demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini menurut jumhur ulama, ya, ini bisa dilakukan, ya, untuk sholat zuhur dan asar, ya, zuhur dan asar digabungkan maghrib dengan isya karena hujan dalam kondisi mukim. Ya, ini jumhur ulama dari kalangan ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Adapun Imam Malik, beliau mengkhususkan kebolehannya itu di waktu malam saja, yaitu maghrib dengan isya, ya, bukan siang, demikian. Namun wallahu ta'ala alam, ini berlaku juga untuk, ya, zuhur dan asar, maghrib dan isya juga. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i bil madinati fi ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan di antara salat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Salat zuhur dan asar sendiri, maghrib dan isya sendiri. Itu di Madinah. Bukan karena khauf, yaitu khauf karena ada perang, bukan juga karena ada hujan. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak sedang kondisi safar karena sedang di Madinah, di tempat domisili. Kemudian bukan karena perang, menunjukkan kalau perang ini menjadi sebab. Juga bukan karena hujan, menunjukkan di sini mafhum mukhalafah atau pemahaman kebalikannya, bahwasanya hujan ini termasuk, ya, sebab yang dibolehkan untuk menggabungkan sholat baik zuhur maupun asar, maghrib dengan isya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kemudian ada juga riwayat atau asar dari sahabat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya dan Imam Baihaqi, ya. Sahih hadisnya dari Nafi', yaitu bekas budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nafi' mengatakan rahimahullah, anna bin Umar radhiyallahu anhuma kana idza jama'al umara'u bainal maghribi wal isya'i fil matari jama'a ma'ahum. Nafi' rahimahullah mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar dulu radhiyallahu anhuma, apabila para pemimpin, para imam-imam itu menggabungkan antara sholat maghrib dengan isya ketika dalam kondisi hujan, maka beliau pun turut bersama dengan mereka menggabungkan sholat tersebut, demikian.
Begitu juga ada asar dari Hisham ibnu Urwah. Ana abahu Urwah wa Sa'id bin al-Musayyib wa Abu Bakr ibni Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughirah al-Makhzumi kanu yajma'una bainal maghribi wal isya'i fil lailatil mutirati idza jama'u bainas salataini wala yunkiruna dzalika. Nah, ini diriwayatkan ya oleh Imam Baihaqi dan sahih sanadnya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Dari Hisham bin Urwah rahimahullah bahwasanya ayahnya Urwah dan Sa'id bin Musayyib serta Abu Bakar ibnu Abdurrahman ibnu al-Harith ibnu Hisham ibnu Mughirah al-Makhzumi dahulu mereka pernah menggabungkan antara salat maghrib dengan salat isya di malam yang hujan. Tatkala mereka menggabungkan di antara dua salat dan tidak ada ya mereka mengingkari hal tersebut. Jadi tidak saling mengingkari, menunjukkan ini disepakati. Begitu juga ada riwayat atau asar yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan sanadnya sahih dari Musa bin Uqbah rahimahullah, ana Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah kana yajma'u bainal maghribi wal isya'i al-akhirata idza kana al-matar. Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz menggabungkan antara salat maghrib dengan isya yang terakhir apabila hujan, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, sebab yang kedua adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Kebutuhan yang sangat mendesak. Seperti kalau di zaman ini, ya, adalah para dokter yang ingin melakukan operasi, ya, para dokter yang ingin melakukan operasi, atau pasien sendiri, ya, pasien yang sakit, yang ingin operasi, yang ini operasinya akan melewati 2 waktu sholat tentunya, ya, maka dibenarkan bagi orang tersebut untuk menggabungkan 2 sholat. Ya, jangan sampai seorang dokter ya dia tinggalkan pasien yang sedang dipotongnya bagian tubuhnya, dibedah bagian tubuhnya, lalu dia tinggalkan untuk sholat. Nah itu ya, karena alasan contohnya waktu sholat mau habis, ya, maka boleh untuk digabungkan, ya, karena kebutuhan yang sangat mendesak. Nah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tadi sudah kita sebutkan, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra wal 'asra jami'an bil Madinati min ghairi khaufin wala matarin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah salat zuhur dan asar digabungkan di Madinah. Berarti bukan karena kondisi safar. Min ghairi khaufin, bukan karena rasa takut perang maksudnya, wala matarin, juga bukan karena hujan, demikian. Nah Abu Quraib atau Sa'id mengatakan, ya, qultu li Ibnu Abbasin, aku berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lima fa'ala dzalika, apa alasan beliau melakukan hal itu? Qala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kaila yuharrija ummatahu, ya, agar umatnya tidak merasakan berat, ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah ini adalah dispensasi yang Allah berikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang punya udzur syar'inya, ya, yang ketika memang ada kebutuhan yang sangat mendesak,
ya. Namun bagi orang yang tidak punya kebutuhan mendesak, maka tidak boleh ya menggabungkan sholat seperti ini, ya, tanpa ada alasan, ya, tidak sedang safar, ya, tidak sedang sulit, ya, tidak ada kebutuhan yang mendesak, lantas digabungkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, seperti itu, maka tidak sah sholatnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang yang sakit boleh untuk menggabungkan sholat, ya. Orang yang sakit boleh untuk menggabungkan sholat, ya. Nah, ini sebagaimana ya hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Hamnah binti Jahshin. Ketika itu beliau mengalami istihadah, ya, istihadah, yaitu keluarnya darah yang dari kemaluannya itu bukan karena darah biasa yang sehat, yaitu haid, bukan juga karena melahirkan. Ini darah penyakit, ya. Banyak sekali keluar, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dispensasi baginya untuk melakukan jamak, ya, penggabungan dua sholat. Nabi bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'in khawiti ala an tuakhiri al-zuhra wa tu'ajjili al-asra, summa taghtasilina hina tathurina wa tusallina al-zuhra wal-asra jami'an, summa tuakhirina al-maghriba wa tu'ajjilina al-isya'a, summa taghtasilina wa tajma'ina baina as-salataini faf'ali." Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, bila engkau mampu, engkau kuat untuk menunda salat zuhur dan mengakhirkan dan mempercepat salat asar, kemudian engkau mandi sehingga engkau suci, engkau bersih, dan engkau salat, ya, zuhur dan asar digabungkan. Kemudian engkau tunda salat maghrib dan engkau segerakan salat isya. Kemudian mandi dan engkau gabungkan antara dua salat tersebut, maka kalau bisa lakukanlah demikian. Baik, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam, ya, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sakit boleh untuk, ya, menggabungkan salat, ya. Ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Hanya saja Imam Syafi'i tidak membolehkan, ya. Namun pendapat yang kuat, wallahu taala alam, dibolehkan, ya. Karena orang yang istihadah itu orang yang mengeluarkan darah penyakit. Maksudnya adalah keluarnya darah itu karena sakit, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apakah dipersyaratkan ketika menggabungkan dua salat tersebut, seperti zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu harus mualah? Mualah itu artinya berkelanjutan, tidak boleh ada jeda. Maka ini dirinci para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya.
Apabila penggabungan dua sholat tersebut dilakukan di waktu yang kedua atau disebut dengan jamak takhir, maka tidak dipersyaratkan adanya ya mualah, yaitu berkelanjutan di antara ya sholat tersebut, seperti zuhur dan asar di waktu asar dikerjakan, maghrib dengan isya di waktu isya. Ya, tidak mesti berkelanjutan, bahkan boleh baginya untuk memisahkan antara keduanya. Contohnya sholat zuhur ya di awal waktu asar, kemudian nanti menunda asar sedikit, ya. Sholat zuhur di waktu asar, ya, di waktu awal sholat asar, ya. Kita ulangi, melakukan sholat zuhur ya di awal waktu sholat asar tersebut, kemudian menunda sedikit ya sholat asar tersebut, ya. Kemudian sholat sebelum keluar waktunya. Ini pendapat jumhur ulama, berbeda dengan ulama mazhab Hanafi. Ya, baik, berbeda dengan ulama mazhab Hambali. Ya, baik. Kemudian kalau melakukannya di waktu yang pertama, yaitu jamak takdim, ya, menggabungkan sholat di waktu yang pertama, maka jumhur ulama mengatakan dipersyaratkan ya adanya mualah, yaitu pelaksanaan sholat tersebut tanpa ada jeda. Ya. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tidak ada syarat untuk hal itu. Ya. Ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat ulama mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang kuat. Ya. Jadi tidak perlu adanya ya persyaratan harus berkelanjutan ya tanpa jeda, demikian ya. Karena tentunya ini bisa dinyatakan tergabung karena dia di satu waktu. Demikian ya. Katakanlah zuhur dan asar di waktu yang pertama, yaitu waktu zuhur. Kan masih dalam waktu zuhur. Jadi kalaupun terpisah tidak masalah. Contoh nih. Penggabungan sholat katakanlah karena safar, ini ceritanya ya, karena safar. Seseorang ikut sholat bersama dengan jamaah setempat. Ini orang safar. Sholat zuhur sampai selesai diikuti. Kemudian karena lapar, dia makan dulu. Nah setelah itu, karena dia akan lanjut untuk melakukan perjalanan, lalu dia pun ya melakukan sholat lagi, sholat asar digabungkan di waktu zuhur. Demikian. Maka tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Tidak ada syarat harus dia berkelanjutan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, la tushtaratul muwalatu bainal majmu'ataini bihalin, la fi waqtil ula wa la fi waqtis tsaniyah. Ya. Tidak dipersyaratkan adanya berkelanjutan dalam penggabungan dua sholat tersebut di kondisi manapun, ya, tidak di waktu yang pertama maupun tidak di waktu yang kedua, ya, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir, itu tidak ada. Fa innahu laisa lidzalika hadun fi syar'i, karena sesungguhnya tidak ada batasan dalam syariat tentang masalah tersebut, ya, demikian. Ketika tidak ada pembatasannya, maka jangan dibatasi, demikian, ya. Baik, kemudian berikutnya adalah ya penggabungan sholat itu dengan sekali adzan namun dua kali iqamat. Ya. Ini termasuk petunjuk Nabi SAW, yaitu menggabungkan sholat itu ya dengan satu kali adzan saja. Kemudian untuk iqamat itu masing-masing sholat tersebut ada iqamatnya. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salataini bi Arafah bi adzan wahidin wa iqamataini wa atal Muzdalifah وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما يا ثم تجع حتى طلع الفجر. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dua sholat di Arafah dengan satu adzan dan dua iqamat. Beliau datang ke Muzdalifah, beliau sholat maghrib dan isya dengan sekali adzan ya dan dua iqamat.
Beliau tidak melakukan sholat di antara keduanya, kemudian beliau berbaring ya setelah terbitnya fajar. Hadisnya diriwayatkan oleh hadisnya sahih ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam pelaksanaan sholat tersebut, ya ketika penggabungan itu, maka pelaksanaannya adalah dia harus berurutan. Ya, kalau dia sholat di waktu yang pertama, insya Allah ini tetap berurutan, ya. Seperti zuhur dengan asar, ya zuhur dulu baru asar, begitu ya. Jamak takdim, ya. Untuk maghrib dan isya juga sama, jadi maghrib dulu, ya baru isya di waktu maghrib, demikian. Nah, barangkali yang terjadi perbedaan pendapat itu adalah di waktu yang kedua, disebut dengan jamak takhir, ya. Zuhur dengan asar dilewatkan waktu zuhurnya, kemudian pelaksananya di waktu asar. Nah, mana dulu? Apakah dia zuhur dulu baru asar? Apakah boleh asar baru kemudian zuhur? Nah, disinilah pembahasan tentang tartib, yaitu berurutan ketika menggabungkan dua sholat, demikian. Satu pendapat mengatakan dipersyaratkan untuk ya berurutan. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena alasannya syariat itu datang dengan membawa ya urutan waktu sholat tersebut. Dan masing-masing sholat itu ada waktunya, maka ya sebagaimana sholat itu dia berurutan, maka berurutan pula pengerjaannya, demikian ya. Dan Rasulullah juga melakukan hal tersebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, maka lakukanlah sholat sebagaimana kan lihat aku sholat, demikian ya. Tapi apabila seseorang itu dia lupa atau dia tidak paham tentang masalah tersebut, ya, kemudian dia melakukan jamak takhir bagi orang tersebut, ya. Ternyata para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya, di waktu salat Isya berjamaah, ya, dia ikuti jamaah dengan salat Isya, kemudian dia salat maghrib sendiri. Apakah hal ini bisa dilakukan? Maka ya satu pendapat mengatakan tidak sah. Ya, tidak sah. Salat Isyanya nggak sah, maghrib dulu mestinya, demikian. Menurut satu pendapat. Ya. Baik ya, karena dianggap itu adalah syarat. Ya, jadi berurutan. Wallahu ta'ala alam. Namun ada yang berpendapat dia bukan berurutan, syarat berurutan itu bukan syarat tapi dia anjuran. Wallahu ta'ala alam. Ya, yang jelas Rasulullah pernah melakukan ya pelaksanaan sholat itu ketika menggabungkan dengan berurutan. Baik ya, ini kita cukupkan terlebih dahulu pembahasannya. Insya Allah Ta'ala pada waktu akan datang kita akan bahas ya pembahasan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita buka sesi berikutnya, itu soal jawab. Ada pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum. Pak D, jadi ada pertanyaan seperti ini ya. Ya. Kami tadi sahur nggak dapat warung makan. Setelah dapat,
kami makan. Selesainya jam 5:15. Sesudah siap kami makan, setelah kami makan, kami nanya jam berapa azannya? Jam 5. Ya, jam 5. Tapi dilihat dari HP azannya jam 4:45. Apakah kami bisa berpuasa? Baik ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang dia kondisi sahurnya tidak mengetahui batas akhir sahur, ya, tidak mengetahui batas akhir sahurnya, dan masih terus lanjut makan sampai selesai. Ternyata selesai, diperkirakan sudah masuk waktu subuh. Maka orang seperti ini adalah orang yang tidak tahu. Dan orang yang tidak tahu tentang sebuah hukum, ya, maka tidak ada dosa bagi dirinya. Yang jelas tadi seseorang tersebut dia makan dalam kondisi di waktu sahur. Ya, waktu sahur. Waktu di mana dia memang harus makan sahur. Hanya saja karena tidak tahu batas waktunya, ternyata selesainya dalam kondisi sudah berkewajiban untuk menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Maka yang seperti ini dimaafkan, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku dari umatku kesalahan yang tidak disengaja dan kelupaan serta apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Orang yang lupa, orang yang melakukan kesalahan karena tidak sengaja, maka dimaafkan. Ya. Dan orang seperti ini seperti orang yang makan dalam kondisi lupa. Lupa dengan melakukan kesalahan karena tidak tahu, itu sama kata Rasulullah. Kalau lupa disebut dengan nisyan, kalau melakukan kesalahan tidak sengaja disebut dengan khata'. Dan ini dimaafkan. Kata Nabi SAW, ya, man nasya wa huwa sa'imun fa'akala au syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Kata Nabi SAW, ya, siapa saja yang lupa dalam kondisi dia berpuasa, lalu dia makan atau dia minum, ya, orang lupa sama dengan orang yang tidak tahu, ya, makan dan minum, ya, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, artinya lanjut puasa, karena sesungguhnya Allah itu yang tadi memberikan makan dan minum kepada dia. Jadi untuk kasus ini lanjut puasa, karena nggak tahu, ya, nggak tahu itu sama dengan lupa, disamakan, ya, dua hal yang sama-sama dimaafkan oleh Allah. Nggak tahu ini waktu batasan, ya, untuk menahan dari makan dan minum, ya, maka lanjut saja, ya, kata Rasulullah, falyutimma saumahu, maka hendaklah dia lanjutkan puasanya. Demikian, ya, wallahu ta'ala a'lam.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sepertinya kita cukupkan saja ya, kita cukupkan saja penyampaian materi pada pertemuan kali ini, dan kita cukup juga untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi, berbagi ya. Yuk sama-sama kita bantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Ini bulan puasa, bulan berbagi, bulan infak, bulan sedekah. Ya silahkan bagi yang pengen punya rumah di surga, bagi yang pengen punya pahala yang terus mengalir ya, bagi yang pengen punya pahala minimalnya 700 kali lipatnya dari apa yang sudah diinfakkan, maka yuk silakan transfer ya ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kulibang 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Untuk info lanjutan silakan lihat di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.